PBB rilis 48 perusahaan global terlibat genosida di Gaza, Booking.com, Hyundai hingga Microsoft. Pelapor khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, merilis laporan terbaru mengenai perusahaan global dan domestik yang diduga membantu Israel terlibat perang genosida di Gaza. Laporan terbaru Francesca Albanese, yang akan dipresentasikan pada konferensi pers di Jenewa pada Kamis, 3 Juli 2025, besok itu, menyebutkan 48 perusahaan dimaksud. Satu di antaranya raksasa teknologi Amerika Serikat Microsoft dan Alphabet Inc., yang merupakan perusahaan induk Google dan Amazon. Pendudukan, Israel, di Gaza yang telah berlangsung lama telah menjadi tempat uji coba yang ideal bagi produsen senjata dan big tech, kata laporan tersebut yang juga bisa diakses di situs UN. Perusahaan tidak lagi hanya terlibat dalam pendudukan, mereka mungkin terlibat dalam ekonomi genosida, kata Francesca Albanese mengacu pada serangan Israel yang sedang berlangsung di jalur Gaza. Dari pendapat ahli tahun lalu, Albanese mengatakan ada alasan yang masuk akal untuk percaya bahwa Israel melakukan genosida di Gaza. Laporan tersebut menyatakan bahwa temuannya menggambarkan mengapa genosida Israel terus berlanjut. Karena menguntungkan bagi banyak orang, katanya. Perusahaan senjata dan teknologi yang diidentifikasi dalam laporan tersebut, pengadaan jet tempur F-35 oleh Israel merupakan bagian dari program pengadaan senjata terbesar di dunia, yang melibatkan sedikitnya 1.600 perusahaan di 8 negara. Program ini dipimpin oleh Lockheed Martin yang berkantor pusat di AS, tetapi komponen F-35 dibuat di seluruh dunia. Produsen Italia Leonardo Spa terdaftar sebagai kontributor utama di sektor militer. Sementara Fanuc Corporation Jepang menyediakan mesin robotik untuk lini produksi senjata. Microsoft, Alphabet, dan Amazon memberi Israel akses yang hampir setara dengan pemerintah terhadap teknologi cloud dan AI mereka, yang meningkatkan kapasitas pemrosesan dan pengawasan datanya. Perusahaan teknologi IBM juga bertanggung jawab untuk melatih personel militer dan intelijen serta mengelola basis data pusat otoritas penduduk, imigrasi, dan perbatasan Israel, PIBA, yang menyimpan data biometrik warga Palestina, kata laporan itu. Laporan itu menemukan bahwa platform perangkat lunak Palantir Technologies memperluas dukungannya kepada militer Israel sejak dimulainya perang di Gaza pada Oktober 2023. Laporan itu mengatakan ada alasan yang masuk akal untuk percaya bahwa perusahaan itu menyediakan teknologi kepolisian prediktif otomatis yang digunakan untuk pengambilan keputusan otomatis di medan perang, untuk memproses data dan membuat daftar target termasuk melalui sistem kecerdasan buatan seperti Lavender, Gospel, dan Where is Daddy? Perusahaan lainnya yang dilaporkan PBB. Laporan tersebut juga mencantumkan beberapa perusahaan yang mengembangkan teknologi sipil yang berfungsi sebagai alat serbaguna untuk pendudukan Israel di wilayah Palestina. Ini termasuk Caterpillar, Rada Electronic Industries milik Leonardo, HD Hyundai Korea Selatan, dan Volvo Group Swedia, yang menyediakan mesin berat untuk penghancuran rumah dan pengembangan pemukiman ilegal di tepi barat. Platform penyewaan Booking dan Airbnb juga membantu pemukiman ilegal dengan mendaftarkan properti dan kamar hotel di wilayah yang diduduki Israel. Laporan tersebut menyebut perusahaan Drummond AS dan Glencore Swiss sebagai pemasok utama batu bara untuk listrik ke Israel, yang terutama berasal dari Kolombia. Di sektor pertanian, Chinese Bright Dairy Food merupakan pemilik mayoritas Nuva, konglomerat makanan terbesar di Israel, yang mendapatkan keuntungan dari tanah yang dirampas dari warga Palestina di wilayah Israel yang ilegal. Netafim, perusahaan penyedia teknologi irigasi tetes yang 80% sahamnya dimiliki oleh Orbia Advanced Corporation asal Meksiko, menyediakan infrastruktur untuk mengeksploitasi sumber daya air di tepi barat yang diduduki. Obligasi pemerintah juga memainkan peran penting dalam mendanai perang yang sedang berlangsung di Gaza, menurut laporan tersebut, dengan beberapa bank terbesar di dunia, termasuk BNP Paribas di Prancis dan Barclays di Inggris, terdaftar telah turun tangan untuk memungkinkan Israel menahan premi suku bunga meskipun ada penurunan peringkat kredit. Siapakah investor utama di balik perusahaan-perusahaan ini? Laporan tersebut mengidentifikasi perusahaan investasi multinasional AS BlackRock dan Vanguard sebagai investor utama di balik beberapa perusahaan terdaftar. BlackRock, manajer aset terbesar di dunia, terdaftar sebagai investor institusional terbesar kedua di Palantir, 8,6%, Microsoft, 7,8%, Amazon, 6,6%, Alphabet, 6,6%, dan IBM, 8,6%, dan terbesar ketiga di Lockheed Martin, 7,2%, dan Caterpillar, 7,5%. Vanguard, manajer aset terbesar kedua di dunia, adalah investor institusional terbesar di Caterpillar, 9,8%, Chevron, 8,9%, dan Palantir, 9,1%,
dan terbesar kedua di Lockheed Martin, 9,2%, dan produsen senjata Israel Elbit Systems, 2%. Apakah perusahaan mendapat keuntungan dari berurusan dengan Israel? Laporan tersebut menyatakan bahwa upaya kolonial dan genosida yang terkait dengannya secara historis didorong dan dimungkinkan oleh sektor korporasi. Ekspansi Israel di tanah Palestina adalah salah satu contoh kapitalisme rasial kolonial, di mana entitas korporasi mendapat keuntungan dari pendudukan ilegal. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.